Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Kita lanjut lagi menakar kualitas mall pelayanan publik. Oke, nah kualitasnya nih Pak, kalau kualitas pelayanan, mutu, pelayanan gitu kan yang terima masyarakat, tapi kan indikatornya tadi kan berdasarkan survei kuesioner yang sudah diberikan kepada penerima layanan gitu. Nah kalau Pak Wali Kota sendiri menilai apakah ini sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu Pak? Ya, pertama kali kan tempat ya, sarana prasarana gedung yang sangat strategis, kemudian sarana prasarana yang cukup memadai. Jangan lupa sumber daya manusia. Nah, saya menguatkan kepada ASN Kota Metro sebagai ASN berakhlak, artinya berintegrasi dalam melayani masyarakat, akuntabilitas, mampu menilai hal yang baik dan mampu dia dinilai. Jadi PNS kita ada kinerja namanya. Itu sebagai tentu juga proses penilaian kepada para ASN kita. Yang lainnya adalah bagaimana ANS itu menjaga harmonisasi. Jadi hubungan dengan public relationnya juga pun harus baik yang kita ingin. Jadi sumber daya manusia lah. Maka pada pertanyaan kuesioner yang saya contohkan di fasilitas kesehatan itu adalah bagaimana si pelayan, si pemberi pelayanan itu bagaimana melayani, kemudian bagaimana menjelaskan hal-hal yang memang belum ada misalnya, belum bisa disiapkan. Jadi keterbukaan saya kira, transparansi itu dimunculkan juga. Yang lainnya tentu saya harapkan juga para ASN loyal, punya loyalitas, ya artinya tingkat kepercayaan atas apa yang sudah diberikan. Tadi beberapa yang harusnya gratis ya tidak boleh melakukan hal-hal kecurangan, tidak ada gratifikasi, tidak ada kolusi di situ. Dan nanti ya itu pungli. Dan itu nanti masyarakat akan menyesuaikan diri itu. Jadi masyarakat saya kira dalam hal-hal seperti ini akan memberikan penilaian. Ya, selanjutnya tentu juga adaptif. Saya kepingin semuanya ASN kita adalah ini kemajuan teknologi loh yang harus disambut sehingga pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Mereka menguasai integrasi dalam teknologi, ya itu harus juga dilakukan. Nah, saya kira hal-hal seperti inilah yang bisa kita nilai, oh kompetensinya sekian loh gitu loh. Jadi kita harus lihat juga sumber daya manusia, oh kompetennya sudah sekian gitu loh. Mana yang mereka tidak tentu harus dilakukan pendidikan lebih jauh. Karena dalam proses pelayanan perlu juga kemampuan dari si pelayan tersebut, pemahaman dari si pelayan itu tentang bagaimana pelayanan yang baik. Saya kira hal-hal ini seperti ini juga boleh didukung oleh SOP, SPM ya. Jadi sama aja pathway yang baik, bagaimana langkah-langkah sehingga masyarakat juga tahu, oh iya ini langkahnya begini toh, arahnya begini, harus antri juga kadang-kala. Jadi saya bangun, kita tidak membangun saja good and clear government, tetapi good and clear civil society-nya. Nah, kalau dua ini sudah berlangsung, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik, pelayanan akan berjalan dengan baik. Yang goalnya tadi adalah kesejahteraan. Balik lagi ke kesejahteraan itu, Pak. Kalau tadi Bapak udah tegaskan gratis, ya. Nah, kalau ditemukan adanya pungli nih, Pak, bisa tegas nggak nih Pak di sini nih Pak? Gitu. Sangat tegas sekali, kita dilarang melakukan pungli, gratifikasi dan sebagainya. Dalam pelayanan itu, Pak? Iya, jadi akan terlihatlah semuanya itu dan dicatat itu, bukan dicatat di sini aja, catat yang di sana lo ya. Benar-benar. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis nih, balik lagi Pak Kadis. Pokoknya dijamin gratis, bebas pungli ya Pak ya. Tapi kan balik lagi ke kompetensi si pelayannya itu sendiri nih Pak, ASN kita nih Pak. Gimana Pak, SDM kita? Iya. Saya sebelum menjawab terkait kompetensi mungkin menambahkan Pak Izin terkait tadi gratifikasi dan lain sebagainya, bagaimana kemudian yang gratis harus gratis, transparansi dan lain sebagainya. Jadi kami di mall pelayanan publik juga sudah menyiapkan paling depan malahan terkait dengan pengaduan dan whistleblowing. Jadi kalau memang pengaduan itu tidak hanya kemudian orang mengadu terkait dengan pelanggaran perizinan di suatu tempat, tapi juga terkait dengan kami. Jika memang ada petugas di tenan-tenan yang kemudian meminta imbalan dan lain sebagainya, silakan dilaporkan, dan karena memang itu juga terintegrasi dengan span lapor langsung dari ombudsman. Jadi kalau untuk sistem itu, dan kebetulan
dari tahun 2018 kita memang menjadi salah satu yang kemudian mendapatkan pendampingan terkait pelayanan publik langsung dari KPK di tahun 2018. Jadi memang jadi role model. Jadi insya Allah kalau di sana kalau memang ditemukan dan kemudian diduga, silahkan lapor saja ke petugas karena memang ada petugas terkait dengan pelanggaran yang terjadi di mall pelayanan publik. Tidak hanya di DPM PTSP tapi di tenan-tenan lain. Nah, terkait SDM, izin menjawab, kami di DPM PTSP itu ada beberapa langkah-langkah dan strategi terkait dengan meningkatkan SDM. Ada beberapa diklat-diklat baik teknis maupun kemudian kepribadian yang kemudian kami laksanakan baik dari yang berasal dari diklat-diklat dari BKPSDM maupun dari Kementerian Investasi atau BKPM. Termasuk juga petugas-petugas kami terkait dengan pelayanan-pelayanan khususnya yang kaitannya dengan OSS itu memang harus berlisensi langsung dari lembaga OSS di bawah Kementerian BKPM atau investasi. Jadi kami setiap tahun mengirim personil-personil kita terutama di pelayanan untuk kemudian berangkat untuk mengikuti diklat dari dasar, lanjutan sampai dengan nanti teknis terkait OSS. Jadi bagaimana kemudian kami berusaha meningkatkan SDM sehingga pelayanan yang diberikan itu sesuai standar yang memang sudah ditetapkan dan memang menjadi penilaian juga dari pihak kementerian. Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut yang kemudian hadir sebagai tugas-tugas adalah recommend in the right place. Jadi memang dari senyum sapa dan lain sebagainya memang sudah diajarkan. Mungkin itu Mbak, untuk kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Metro khususnya di mall pelayanan publik Kota Metro. Baik, oke, kita dari segmen terakhir mungkin kedua narasumber bisa memberikan closing statement yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Saya mulai dari Pak Kadis dulu deh. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih untuk seluruh pemirsa Saburai TV. Kami mewakili pemerintah Kota Metro dalam hal ini Mall Pelayanan Publik. Kami hadir di Jalan AH Nasution nomor 7, tepatnya di depan alun-alun atau Taman Merdeka Kota Metro. Kami hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.30. Jadi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Metro, dapat langsung datang dan selain itu juga dapat memanfaatkan beberapa inovasi-inovasi kami terkait dengan MPP digital tadi, dan juga kami juga selain itu tim kami akan hadir di 22 kelurahan dan 5 kecamatan terkait dengan pelayanan keliling. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mall pelayanan publik dan ditunjang dengan upgrade mall pelayanan publik digital yang pertama kali di Provinsi Lampung dan menjadi pilot project, mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah dari tugas dari Kementerian PAN-RB dalam hal ini pemerintah pusat dengan baik dan dapat memajukan ekonomi, karena kaitannya dengan perizinan yang baik tentu saja akan menarik investor masuk ke Kota Metro, sehingga dengan banyaknya investasi masuk dan usaha yang dibuka di Kota Metro sehingga akan membuka juga peluang kerja untuk masyarakat Kota Metro, sehingga ekonomi Kota Metro akan semakin meningkat. Mudah-mudahan kami dapat memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan publik, terutama di perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Metro. Demikian Mbak statement dari kami. Terima kasih Pak Kadis. Pak Wali Kota silakan sebagai penutup. Ya, terima kasih tentunya saya ucapkan kepada masyarakat yang sudah mempercayai bentuk pelayanan yang ada di Kota Metro, termasuk dalam hal ini adalah mall pelayanan publik, yaitu pelayanan terpadu satu atap yang melayani dengan mudah, tentunya dengan cepat, tentu juga berasas. Jadi aturan, hukum dan sebagainya kemudian dihadirkan di situ, dan saya kira masyarakat ini adalah keuntungan untuk masyarakat Kota Metro. Tingkat kepercayaan itu paling penting, sehingga mall pelayanan publik dalam hal ini di bawah DPM PTSP itu mendapat predikat prima. Ini yang menunjukkan bahwa betul-betul
kehadiran mall pelayanan publik ya akan memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat dalam hal perizinan, kemudian membuka investasi, peluang investasi yang kita akan buka. Metro ramah investasi dengan kepastian hukumnya. Saya kira siapapun juga nanti bisa berinvestasi di Kota Metro. Semua pelayanan adalah prima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali Kota atas waktunya di tengah kesibukannya ya Pak Wali, masih mau berbagi kepada pemirsa Saburai Talks. Pak Kadis juga terima kasih, mudah-mudahan MPP ini berjalan sebagaimana mestinya ya Pak ya. Oke, baik. Pemirsa, pemerintah Kota Metro terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik, terus berupaya untuk mewujudkan good and clear government serta good public relationship. Itu semua bertujuan hanya untuk satu hal, yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.